Assalamualaikum nakama, kembali lagi bersama kita di Nonton Anime TV. Ya, kali ini kita akan membahas tentang pengakuan dari makhluk terkuat di dunia. Apakah Akagami no Sang pernah mengalahkan Kaido? Anime One Piece. Seperti biasa, sebelum teman-teman menonton video ini, Mimin menyarankan agar kalian menyediakan cemilan sambil menikmati atau menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan informasi video terbaru dari Nonton Anime TV. Nggak usah panjang lebar lagi, ayolah kita masuk ke topik pembahasan. Hari ini kita akan membedah sedikit chapter 1001 yang telah keluar kemarin. Chapter dimulai dari terkejutnya Kaido dan para supernova lainnya melihat jurus Red Rock-nya Luffy sampai membuat Kaido terluka. Kapten Kid mempertanyakan haki jenis apa yang telah digunakan oleh Luffy. Ia tidak menyangka pukulan biasa bisa membuat Kaido terluka. Nah, dari perkataan Kid ini membuktikan kalau Luffy telah menggunakan haki Ryu untuk menghajar Kaido dan mampu melukai Kaido. Bisa dikatakan ini adalah pengenalan dari Luffy kepada Kaido dan Big Mom bahwa ia yang sekarang lebih kuat lagi. Kid yang mempertanyakan haki Ryu yang mampu melukai Kaido ini menandakan kalau Kid belum mengenal haki Ryu, padahal ia sama-sama alumni penjara Udon dengan Luffy. Kan? Siapa suruh pergi duluan keluar penjara, padahal dia bisa belajar bersama Luffy dengan kakek Hiu. Lantas bagaimana Kid mampu untuk melawan Kaido lagi? Bukankah ini sama saja dengan misi bunuh diri? Mimin nggak menyangkal selama di Udon Kid bertambah kuat. Dengan siksaan yang terjadi di penjara membuat ini menjadi latihan bagi Kid dan Luffy. Menghancurkan dan mengangkat batu yang sangat besar demi mendapatkan tiket makanan. Ditambah di saat itu mereka menggunakan borgol batu laut yang membuat kekuatan mereka menjadi lemah. Di chapter 1001 kemarin kita diperlihatkan Kid mampu menciptakan robot dari besi yang ia kumpulkan. Dengan kekuatan ini tanpa ada yang haki Ryu, mampukah Kid memberikan perlawanan untuk Kaido ataupun Big Mom? Kita akan lihat pada chapter selanjutnya. Killer ketawa melihat ini dan mengatakan, kita masih belum kalah. Sepertinya pertemuan pertama Kid dan Killer melawan Kaido berangsur begitu cepat. Kaido terkejut melihat kemampuan dari Luffy. Baru saja kemarin ia mengalahkan Luffy di Kuri dan sekarang Luffy berhasil melukainya. Kaido di sini sudah mengakui kekuatan Luffy. Bukankah pada chapter 1000 kemarin Kaido mentertawakan impian Luffy? Kaido lalu melihat bayangan Goldie Roger, Shirohige, Sebek, Oden dan Shanks. Nah, banyak yang menarik di sini. Kaido langsung melihat kelima orang ini pada Luffy. Terlihat Sang juga berada di sana. Kita mengetahui bahwa Kaido pernah mengatakan Goldie Roger dan Shirohige merupakan seorang monster. Mimin lupa pada chapter yang keberapa. Dan Kaido juga telah mengakui kekuatan dari Oden ketika mereka berdua berduel. Kalau Rock di Sebek jangan ditanyakan lagi, karena ia pernah menjadi kapten dari Kaido. Pasti Sebek sangatlah kuat. Keempat orang ini telah diketahui kekuatannya dan bisa dikatakan mereka ini dapat mengalahkan Kaido. Ada yang menarik di sini, terlihat Akagami no Sang juga berada di antara keempat orang ini. Pertanyaannya, apakah Shanks pernah mengalahkan Kaido? Atau Shanks mempunyai kekuatan yang begitu besar yang mampu untuk mengalahkan Kaido? Shanks memang pernah menahan Kaido agar Kaido enggak pergi menuju Marineford untuk bertemu dengan Shirohige. Kan tetapi kita enggak diperlihatkan pertarungan antara Shanks melawan Kaido, dan kita langsung melihat Shanks datang ke Marineford dalam kondisi yang baik-baik aja dan menghentikan perang tersebut. Shanks juga pernah bertemu dengan Gorosei. Masih banyak misteri dari Yonko yang satu ini. Dia begitu dihormati sama Sengoku ataupun Gorosei sebagai pemerintahan dunia. Kekuatannya juga masihlah menjadi misteri. Ia terlihat di salah satu bayangan Luffy, yang berarti menandakan kalau Shanks merupakan salah satu Yonko yang kuat. Mudah-mudahan kita akan segera diperlihatkan kekuatan dari Shanks. Nah,
Kaido melihat 5 bayangan orang-orang hebat kepada Luffy. Apakah Luffy sudah termasuk atau sejajar dengan kelima orang tersebut? Kita akan lihat pada chapter selanjutnya. Kaido memanggil Luffy, lalu ia menyerang Luffy dengan Thunder Bagua. Serangan yang mengalahkan Luffy di Kuri. Luffy mampu menghindari serangan ini karena Luffy bisa melihat sekilas masa depan. Kan tetapi karena kecepatan Kaido ini seperti kilat, Luffy terkena sedikit serangan Kaido yang membuat luka di bagian kepalanya. Kaido memberikan pujian kepada Luffy karena sudah mampu menghindari serangannya. Big Mom datang dan menyerang Luffy dengan menggunakan Prometheus. Lalu Zoro datang dan membelah Prometheus dengan jurus Foxfire, jurus pembelah api milik Kinemon. Nah, sudah kedua senjata dari Big Mom dibelah menjadi dua. Zeus yang dibelah sama Brook, lalu Prometheus yang dibelah sama Zoro. Sepertinya Zeus dan Prometheus bukanlah lagi ancaman yang mengerikan untuk para supernova. Dan Mimin juga memprediksi kalau Zoro juga bisa membelah dua Zeus. Luffy sangat senang melihat kemampuan dari Zoro, sampai-sampai ia lengah di belakangnya. Kaido ingin menyerangnya kembali. Zoro mengingatkan Luffy kalau sekarang mereka sedang menghadapi dua Yonko. Lau mengeluarkan Romia dan menyelamatkan Luffy. Lau marah kepada Luffy karena Luffy memerintahkannya untuk memindahkan para Akazaya. Padahal di saat itu Lau sudah ingin memindahkan para Akazaya, kan tetapi duluan diperintah oleh Luffy. Kid mengejek Lau dan mengatakan kalau ia enggak keberatan melihat pecundang bergabung dengan Luffy. Big Mom menyuruh Prometheus untuk membakar mereka dan Prometheus mengeluarkan 3 bola api ke arah Luffy, Kid dan Lau. Luffy mengatakan siapa yang terkena serangan ini adalah pecundang. Lau dan Kid sama-sama enggak menyetujui tawaran Luffy ini dan Luffy mengatakan kalau begitu kalian betul-betul pecundang. Mereka menghindari serangan bola api dengan memasang muka yang jijik. Mulai songong juga nih bocah-bocah mempermainkan serangan dari Yonko. Dan seperti yang Mimin sampaikan di atas, Prometheus dan Zeus sepertinya bukanlah ancaman yang serius lagi bagi para supernova. Nah, sepertinya sekarang Oda Sensei suka membuat karakternya memasang wajah yang aneh. Luffy dan Kid wajar sih menurut Mimin memasang wajah yang jelek seperti gini. Lah, ini sekarang Lau, orang yang begitu serius sekarang malah ikut-ikutan bercanda, menghindari serangan Yonko pula lagi. Yang membuat Mimin kurang terima di sini adalah wajah jeleknya dari Robin sampai 2 kali. Mungkin ini akibat banyak protes dari para penggemar kali ya, karena kurangnya cerita-cerita lucu di episode-episode terakhir ini. Mungkin Zoro marah kepada mereka karena masih sempatnya bermain-main. Zoro lalu memakai bandana hitamnya. Sepertinya Zoro sudah mulai serius di sini karena telah memasang bandana hitamnya. Kaido menyuruh Big Mom untuk mundur karena ia ingin melihat kekuatan dari para supernova dan Big Mom pun mengatakan, "Kau mau bermain-main dengan mangsamu lagi? Hah?" Sepertinya Big Mom masih menganggap remeh para supernova di sini. Zoro mengatakan kepada Killer untuk enggak menghalangi dirinya dan menyebut Killer dengan sebutan Kamazao sang pembantai. Tak banyak orang yang memiliki ketawa yang begitu aneh seperti dirimu, ujar Zoro. Kalau saja waktu itu aku menggunakan moniserku, mungkin kau akan mati di tanganku, Zoro, ujar Killer. Zoro sangat teliti juga melihat musuh-musuhnya ya. Sampai-sampai ia sangat ingat dengan ketawa anehnya Killer. Kalau dikasih peta baru Zoro bingung ya, alias tersesat. Zoro lalu menggunakan Santoryu dan Killer menggunakan Punishernya. Mereka bersama-sama menyerang Kaido. Kaido menerima serangan mereka berdua tanpa melakukan perlawanan. Kaido tertawa melihat serangan Zoro dan Killer. Luffy, Kid dan Lau lalu menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Kid yang mengumpulkan besi-besi dan menjadikannya menjadi robot yang besar, Luffy yang berubah menjadi Gear 4 dan Lau yang mengeluarkan Room. Terlihat Kaido begitu semangat melihat serangan-serangan dari para supernova. Kid mengatakan jika ia sudah mengetahui begitu kerasnya kulit Kaido dan ia akan menghancurkan Kaido sampai mati. Dan Lau mengatakan akan membunuh Kaido dengan melakukan operasi dari dalam. Kaido tertawa mendengar ucapan para supernova. Bocah-bocah ini seperti para monster cilik dan Kaido menerima serangan dari supernova. Luffy menyerang perut Kaido, lalu Kid menghajar
mengejar Kaido dengan robotnya dan ditutup dengan Law yang melemparkan batu-batu ke arah Kaido. Big Mom tertawa melihat semua ini dan Kaido keluar dari timbunan batu dengan wujud naganya. Kaido mengatakan kalau ia akan membunuh para supernova dan ia sangat menyayangkan membunuh mereka. Seperti yang kita ketahui, Kaido memang sangat hobi menghancurkan mental dari lawannya. Lalu ia mengajak mereka menjadi pasukannya. Kan tetapi pertarungan ini enggak bisa terelakkan lagi. Aku akan merebut semua teman-teman dan juga harta kalian. Kalian mempunyai poneglyph juga kan? Aku akan mengambilnya juga, ujar Kaido. Dan di akhir chapter, Kaido mengatakan siapapun yang memenangkan pertarungan ini akan semakin dekat untuk menjadi Raja Bajak Laut. Nah, sepertinya para supernova sudah diakui oleh makhluk terkuat di dunia. Sampai-sampai Kaido mengatakan pemenang dari peperangan ini langkahnya menjadi semakin dekat untuk menjadi Raja Bajak Laut. Mimin juga melihat raut wajahnya Kaido yang begitu bergairah dengan peperangan ini. Sepertinya Kaido sudah lama enggak merasakan pertarungan yang mampu mengimbangi kekuatannya, dan para supernova berhasil membuat gairah pertarungan Kaido kembali. Oke lah guys, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Mimin berharap kalian menyukai video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk tetap mensupport nonton anime TV. Like jika kalian menyukai video ini dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Dan bagikan ke sosial media teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.